pembelajaran. Sahabat belajar, pada modul yang terakhir ini kita akan mempelajari bangun ruang. Bangun ruang tentunya dapat diilustrasikan diisi dengan materi, ya seperti udara, air, pasir, dan sebagainya. Karena bangun ini memiliki ruangan, ya seperti pada gambar yang paling kiri, ini namanya balok. Tetapi secara umum disebut sebagai prisma. Prisma itu adalah bangunan ruang yang alas dan atapnya berbentuk sama. Ya, kalau alasnya persegi panjang, atapnya juga persegi panjang. Prisma juga dapat berbentuk kubus, ya seperti dadu. Jika ini tingginya sama dengan sisinya, sisi panjang dan sisi lebar. Bangun yang kedua adalah limas. Ini adalah bangun dengan ujung runcing, ya, dengan ujung runcing. Beberapa limas nanti akan membentuk piramida. Seperti yang kita ketahui di Mesir ada piramid. Untuk alas yang berbentuk lingkaran dan juga atap yang berbentuk lingkaran akan membentuk tabung. Ya, ini adalah tabung. Contoh di kehidupan di rumah kita adalah kaleng, kaleng biskuit, tabung gas, atau mungkin drum, tabung minyak. Berikutnya, jika alasnya berbentuk lingkaran dengan ujung runcing, itu disebut sebagai kerucut. Ini seperti nasi tumpeng. Ya, kita dapat lihat di sini ya, kalau prisma, alas dan atapnya sama, kalau ujungnya runcing disebut limas. Kalau alasnya lingkaran dan atapnya lingkaran disebut tabung. Kalau ujungnya runcing disebut kerucut. Ya. Yang terakhir, ini adalah bola. Ya, bola itu kalau bangun ruang namanya bola, jika bangun datar namanya lingkaran. Ya, ada bedanya lingkaran dengan bola, tapi sama-sama memiliki unsur yang mirip. Ya, ada titik pusat, ada jari-jari, dan juga ada diameter. Sekarang mari kita interaktif ya. Mari kita interaktif. Di sini sudah ada Taylor, Kimi, Jobs, dan Niel. Saya mohon teman-teman bisa menyebutkan ya. Ini adalah bangun ruang prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Atapnya juga segitiga. Ya, kalau alasnya segi empat berarti prisma segi empat. Berurutan. Prisma segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat jumlah sisi. Jumlah sisi itu adalah temboknya atau tepi-tepinya. Kalau kita mau menyusun itu seperti dipasang papan, ya, papan untuk menutup. Saya mau ke Kimi dan Taylor. Berapa jumlah sisi dari prisma segitiga ini? Ada bagian bawah, atas, lalu dindingnya yang tegak ada 3. Jadi total sisinya berapa, Kimi dan Taylor? Berapa total sisinya? Alasnya, atapnya, lalu bagian dinding. Bagian dinding depan, kanan belakang, dan kiri belakang. Jadi totalnya ada berapa sisinya? 5, Sir. 5, terima kasih. Nah, sekarang jumlah rusuk ya masih sama Taylor dan Kimi. Rusuk ini adalah tiang-tiang penyusunnya atau jaring-jaring rusuk-rusuk penyusunnya ya yang seperti ini. Jadi kalau bagian bawah ini ada rusuk AB 1, BC, CA. Lalu ada rusuk yang atap DE, EF, FD, dan rusuk yang tegak ya ada 1 di sini, 2 di sini, dan 3 sebelah belakang. Kira-kira berapa Taylor dan Kimi rusuknya?
Ada berapa rusuknya? 9, Sir. 9 ya, terima kasih. 9 ya. Yang terakhir adalah titik sudut ya. Titik sudutnya di sini kita dapat lihat titik sudut itu adalah pojok-pojoknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Berarti untuk prisma segitiga ada 6 titik sudut ya. 3 bagian bawah dan 3 di bagian atas. Lanjut, sekarang yang cowok-cowok ya. Sekarang yang cowok-cowok. Terima kasih tadi Taylor sudah interaktif. Saya menunggu jawaban dari Jobs dan Niel. Untuk prisma segi 4, ya ini prisma segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Prisma segi 4 A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa jumlah sisinya? Jumlah sisi? 6, Sir. Ada 6. Terima kasih, Jobs ya. Jumlah sisinya ada 6. Jumlah rusuknya berapa, Jobs? Yang bawah 1, 2, 3, 4. Yang tegak dan atapnya 12, Sir. ya ada 12 ya. Terima kasih. Titik sudutnya ada berapa? Pojok-pojoknya ini 8, Sir. 8 ya. Terima kasih. Kita akan terus isi ya. Untuk 5 segitiga, ya ini adalah 5 segitiga karena ujungnya runcing, ya seperti piramid. 5 segitiga A, B, C, D. Dengan cara yang sama, jumlah sisinya untuk 5 namanya segitiga, berarti sisinya 3 ditambah 1. Kenapa tambah 1? Yaitu untuk alasnya. 3 bagian yang tegak atau bagian yang ke atas dan 1 di alasnya berarti 4. Ya, tinggal namanya ditambah 1. Jumlah rusuk prisma segitiga berarti untuk jumlah rusuk ada 3 bagian bawah, 3 bagian atas, berarti kita kalikan 2. Ya, 3 kali 2 itu ada 6. Lalu titik sudutnya itu sama, namanya ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena ada bagian atas, ya titik sudutnya. Berarti ada 4. Nah, seperti itu ya untuk memudahkan ya. Karena nanti akan diminta misalnya prisma 5 segi 8 tinggal ditambah 1 kali 2 tambah 1. Bisa dibayangkan. 5 segi 4 ya jumlah sisi. Ya, jumlah sisi berarti tinggal ditambah 1. Berarti di sini 5. Ya, bagian yang ke atas ada 4, bagian bawahnya 1. Jumlah rusuk ya tinggal dikali 2. Ya, 4 kali 2 8. Titik sudut tinggal ditambah 1 dari namanya. Ya, 4 tambah 1 berarti 5. Ya, ada 5. Seperti itu ya jika kita menggunakan rumus. Nah, untuk bangun berikutnya ini disebut tabung. Ini adalah alasnya. Lalu ini selimutnya, selimut tabung bagian tegaknya. Dan yang atas adalah atap tabung. Ya, jadi kalau dibongkar tabung ini ada 3 bagian, 2 berbentuk lingkaran yaitu alas dan atap, dan 1 bentuknya adalah persegi panjang. Ya, kalau ini digunting di sini, lalu dibuka itu akan membentuk persegi panjang. Nah, sekarang masing-masing kita silahkan yang hadir di ruangan Zoom, jumlah sisi tabung berapa? Jumlah sisi tabung 3, Sir. 3 ya, terima kasih. Ada bagian bawah, atas, dan selimut.
Jumlah rusuk? Dua, Sir. Ya, terima kasih ada 2 ya. Tapi ada catatan ya teman-teman, untuk tabung rusuknya ini bukan rusuk lurus, tetapi rusuk lengkung ya. Rusuk lengkung di sini. Jumlah titik sudut? Apakah ada yang membentuk sudut seperti ini? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti titik sudutnya untuk tabung 0. Nah, terima kasih banyak. Ini tabung ya. Berikutnya kerucut. Nah, ini kerucut. Jumlah sisinya berapa? Di sini ada 1, lalu di bagian selimutnya 2, Sir. 2. Jumlah rusuk? Di sini ada rusuk yang lengkung ya. Ini seperti tabung. Ini ada rusuk lengkung, berarti kita tuliskan 1. Titik sudutnya ada berapa? 1. 1. Terima kasih. Nah, untuk bola, nah ini bagian yang terakhir untuk bola. Jumlah sisinya ini 1 kesatuan. Ya, kita tuliskan 1. Untuk rusuknya tidak ada, ya, karena bagian lengkung 1 kesatuan. Titik sudutnya juga tidak ada. Ada juga orang yang menyebutkan titik sudutnya tak terhingga, banyak sekali di sini sudut-sudutnya. Ya, silahkan ya. Tetapi di beberapa sumber juga menyebutkan titik sudutnya 0. Jumlah rusuknya juga 0. Terima kasih untuk respon yang ada di kolom chat oleh Taylor. Sudah dijawab semua ya oleh Taylor tadi. Jadi sahabat belajar, itu adalah bangun-bangun ruang yang kita pelajari di modul yang baru ini. Semoga kalian dapat memahaminya.